Penerapan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak. Pegawai perlu tahu. Hai rich people, EduRich kembali lagi. Setelah sebelumnya rich people sudah tahu alasan natura dan kenikmatan harus dikenakan pajak, nah kali ini rich people perlu tahu penjelasan penerapan atau perlakuan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak serta ruang lingkup seputar natura dan kenikmatan 2023 ini. Langsung disimak yuk! Secara detail, penjelasan perlakuan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 Ayat 1 huruf A yang berisi penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut, natura dan kenikmatan yang diberikan terkait hubungan pekerja atau jasa berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura itu berupa barang selain uang. Perpindahan kepemilikan ini seperti misalnya pemberian eks mobil dinas dari sang pemberi kerja atau perusahaan ke penerima kerja yaitu pegawai. Sedangkan penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan itu adalah imbalan yang berbentuk hak pemanfaatan fasilitas dan juga pelayanan. Pemberian kenikmatan ini diartikan sebagai biaya fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atau pegawai. Sebenarnya, pemajakan atas natura dan kenikmatan ini bukan hal yang baru loh, rich people. Seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbit tahun 2021 kemarin, bahwa ada beberapa natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi penerima. Yang pertama ada makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja karena keharusan pekerjaan. Yang keempat, natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan APB desa. Yang kelima, natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Dari pengecualian tersebut, pasti rich people jadi bertanya-tanya, apa saja sih rincian natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu itu? Selengkapnya bisa rich people simak di EduRich episode natura dan kenikmatan sebagai objek PPH untuk tahu rincian pengecualiannya. Nah, itu dia penjelasan penerapan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak beserta ruang lingkupnya dan sekilas macam-macam pengecualian natura dan kenikmatan sebagai objek PPH. Seperti biasa, EduRich akan terus memberikan informasi yang edukatif hanya untuk rich people. Jadi jangan lupa subscribe YouTube Andal sekarang dan like serta komen topik-topik menarik lainnya yang harus kita bahas.